Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 16 November 2021. Ya, berita saya ambil dari kompas.com, bukan untuk Kompas TV. Ini salah satu kanal YouTube dari kompas.com. Itu tentang bagaimana China mengancam AS dan Australia dengan perang akhir zaman jika membela Taiwan, gitu ya, dan dianggap sebagai perang Armageddon, gitu ya. Kita akan lihat beritanya sebentar, saudaraku, sebelum kita nanti akan membahas firman Tuhan mengenai Armageddon ini, gitu ya. Kita akan lihat beritanya sebentar, saudaraku ya. Sahabat Kompas.com, seorang mantan pejabat Cina, Victor Gao, mengancam Amerika Serikat dan Australia dengan Armageddon jika mereka melindungi Taiwan dalam konflik militer. Gao memperingatkan AS dan Australia untuk tidak ikut campur dalam upaya Cina mengambil alih wilayah yang disengketakan, yakni 180 km di lepas pantainya. Adapun Pulau Taiwan dengan pemerintahan sendiri telah memisahkan diri dari daratan pada 1949 setelah Perang Saudara. Taiwan memiliki pemimpin yang dipilih secara demokratis dan menentang reunifikasi serta pemerintahan totaliter Beijing. Meski demikian, Presiden Cina Xi Jinping berulang kali mengungkapkan rencana untuk mengambil alih Taiwan pada 2027 sebagai bagian dari agenda peremajaan besar Cina. Bahkan, Xi Jinping membuka kemungkinan untuk menggunakan kekuatan militer penuh jika diperlukan. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden sempat mengatakan bahwa pasukan Amerika akan menghalangi jalan Cina jika ada upaya menginvasi Taiwan. Terkait hal tersebut, Gao mengatakan bahwa seluruh pihak yang ingin menghalangi penyatuan ini akan ditakdirkan gagal hingga bisa menjadi Armageddon alias perang akhir zaman. Iya, oke, beritanya seperti itu. Oke, apa sih namanya, seperti biasa link beritanya apa sih namanya, link berita untuk ini saya akan sertakan di apa sih namanya kolom deskripsi. Jadi kalau misalnya Anda tertarik lebih jauh melihat beritanya, Anda bisa apa sih namanya klik link berita yang saya sertakan di kolom deskripsi. Ya, itu salah satu berita akhir zaman tentang apa sih namanya bagaimana konflik yang saat ini terjadi antara Cina dengan Amerika, khususnya memperebutkan Taiwan. Saya di sini tidak akan berbicara masalah politik atau hal-hal yang berkaitan, kita tidak pernah tahu ada motivasi apa di baliknya, apa semata-mata unsur politik atau juga ada unsur persaingan dagang, gitu ya. Cuma dari sana ada satu hal yang menarik, bagaimana tadi pihak Cina, salah seorang pejabatnya mengancam bahwa kalau Amerika ikut campur terhadap invasinya terhadap Taiwan, maka akan terjadi yang namanya perang akhir zaman atau Armageddon. Mungkin di mata mereka yang disebut dengan perang akhir zaman atau Armageddon itu hanya lebih banyak berhubungan dengan sebuah pemusnahan massal, gitu ya. Mungkin mereka mempersiapkan senjata-senjata pemusnah massal, entah itu bentuknya nuklir atau senjata biologis. Tetapi gambarannya seringkali digambarkan bahwa perang akhir zaman atau Armageddon di sini adalah sifatnya suatu pemusnahan massal. Nah, kita akan lihat dalam firman Tuhan apa itu sebenarnya Armageddon, gitu ya. Jadi saya tidak akan menyinggung lebih banyak masalah konflik antara Cina dengan Amerika. Kita akan sama-sama pantau apa yang terjadi kemudian. Walaupun mungkin kalau saya sendiri secara pribadi saya melihat bahwa Cina sendiri negara yang sudah cukup besar, harusnya dia lebih mengembangkan wilayahnya, gitu ya. Tetapi sekali lagi kita tidak ikut campur masalah itu. Kita hanya bisa mengamati dan memantau situasi selanjutnya, gitu ya. Kita akan lihat firman Tuhan mengenai kata Armageddon tadi, gitu ya. Bagaimana apa sih namanya pihak dari China tadi menggambarkan bahwa ini bentuk suatu apa sih ancaman tentang suatu pertempuran akhir zaman yang itu menggunakan pemusnah massal, dan dia gambarkan sebagai perang akhir zaman atau Armageddon, ya. Armageddon itu sendiri ayatnya kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu, itu ayatnya hanya tertulis satu kali dalam firman Tuhan, gitu ya. Kata Armageddon hanya tertulis satu kali dalam firman Tuhan, yaitu dalam kitab Wahyu. Kita akan lihat dulu sebentar, saudaraku ya. Itu di Wahyu pasal yang ke-16 ayat 16 dikatakan seperti ini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris dibilangnya Armageddon. Harmagedon ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu har dan magedon, gitu ya. Har itu artinya lembah, magedon itu Megiddo, gitu ya. Magedon. Jadi itu disebut dari har Magedon, gitu ya. Dan itu digambarkan sebagai satu lembah, yaitu lembah Megiddo. Dan lembah Megiddo ini dalam firman Tuhan sebenarnya pada masa perjanjian lama itu sudah banyak disinggung, gitu ya. Itu adalah salah satu lembah yang letaknya adalah di daerah suku Manase,
gitu ya. Dan salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi pada lembah Megido itu adalah pada waktu itu terjadi pertempuran besar antara kerajaan selatan yang dipimpin oleh Raja Yosia. Waktu itu dia bertempur dengan Raja Neko dari Mesir, dan di sana Yosia mati. Dan akibat kematian itu menimbulkan suatu ratapan yang besar, bahkan Nabi Yeremia menulis salah satu syair ratapan untuk meratapi kematian Raja Yosia di lembah Megido. Gitu ya. Kita lihat sebentar ayatnya saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 29. Pada zamannya itu majulah Raja Neko, Raja Mesir, gitu ya, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat, gitu ya. Raja Yosia pergi menghadapi dia. Raja Yosia ini adalah raja kerajaan Yehuda, gitu ya, seorang yang melakukan hal yang benar di mata Allah. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan dia menjadi raja pada usia 8 tahun, dan dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Pergi menghadapi dia, tetapi Firaun, Raja Neko tadi, membunuhnya di Megido, gitu ya, segera sesudah ia melihatnya, gitu ya. Dan itu salah satu peristiwa dalam firman Tuhan tentang apa yang terjadi di lembah Megido ini, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa orang akan berkumpul di sana, dan disebut satu tempat yang disebut dengan Harmagedon, Har dan Megidon, gitu ya, lembah Megido. Gitu. Dan dalam firman Tuhan pernah disebutkan yang tadi saya bilang, peristiwanya salah satunya adalah itu. Bagaimana di lembah Megido ini terjadi peristiwa bagaimana Raja Yosia mati, dan Nabi Yeremia menulis salah satu syair kitab ratapan untuk meratapi kematian Raja Yosia. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang dalam kitab Sakaria ini banyak menuliskan tentang peristiwa Armagedon, gitu ya. Mungkin saya akan, sebelum masuk ke sana, kita lihat sebentar saya akan jelaskan mengenai timeline atau review tentang akhir zaman. Saya pernah bahas mengenai timeline untuk kitab Wahyu. Jadi peristiwanya adalah setelah kita diubahkan, kita mengalami rapture atau kebangkitan, ya, kita diangkat, pengangkatan, kita mengalami rapture, maka umat Tuhan akan berkumpul pada saat sangkakala dibunyikan, tanda diberi, maka kita akan diubahkan dalam sekejap, dikatakan begitu kata firman Tuhan. Dan kita berkumpul di angkasa, dan terjadilah perkawinan anak domba. Sementara orang di bumi yang tidak mengalami pengangkatan, dibilang apabila ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Gitu ya. Kata firman Tuhan seperti itu. Nah, yang diangkat dia akan mengalami di udara, dia akan mengalami perkawinan anak domba. Gitu ya. Dia bertemu di awan-awan, mengalami perkawinan anak domba. Sementara yang ditinggal di bumi, maka dia akan mengalami 7 bokor murka Allah, dia akan mengalami sangkakala dan segala macamnya. Dan iblis berkuasa, dan mereka tidak bisa melakukan tanda apa-apa, kecuali yang menerima tanda 666. Mereka tidak bisa bertransaksi apapun juga. Itu mereka yang ditinggalkan, gitu ya. Dan setelah perkawinan anak domba, maka Allah Yesus dengan orang kudusnya akan turun kembali ke bumi, gitu ya. Waktu turun kembali ke bumi, dan dia akan berhadapan dengan iblis, dengan manusia yang ada di bumi yang tadi ditinggalkan. Dan terjadilah pertempuran antara Yesus dengan orang kudusnya, dengan manusia di bumi, dengan iblis sebagai pimpinannya. Dan pertempuran itulah yang disebut dengan Armagedon. Jelas, saudaraku? Jadi itu kata firman Tuhan tentang pertempuran ini. Ini pertempuran akhir zaman, bagaimana pada waktu itu setelah perkawinan anak domba, Yesus dengan orang-orang kudusnya akan turun. Gitu ya. Dan Anda tahu, saudaraku, orang yang pertama kali menubuatkan bahwa Yesus akan turun dengan orang-orang kudusnya, itu adalah Henok. Kita akan lihat sebentar ayatnya, saudaraku. Sebelum nanti saya akan ngomong masalah yang Sakaria. Di Yudas 1 ayat 14 dikatakan seperti ini. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi bayangkan, saudaraku, Henok yang adalah keturunan ke-7 dari Adam sudah bernubuat mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Padahal menjelang kedatangan Yesus yang pertama aja masih sangat jauh, saudaraku. Dan dia sudah bernubuat bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Gitu ya. Dan setelah perkawinan anak domba tadi, turunlah Yesus dengan orang-orang kudusnya, dan kemudian dia akan berhadapan dengan manusia di bumi yang waktu itu sudah dipimpin oleh iblis semua. Dan dalam firman Tuhan dikatakan dengan nafas mulutnya dia akan menghancurkan semuanya. Kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8 dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jelas, saudaraku? Nah, kemudian sekarang pada peristiwa itu, pada saat Yesus turun bersama dengan orang kudusnya, dalam firman Tuhan dikatakan, pada saat Yesus naik ke surga, kemudian orang Yerusalem memandang ke langit, orang Galilea memandang ke langit, malaikat Tuhan berkata, mengapa engkau memandang ke langit? Dia yang naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama.
Dan Yesus naik di Bukit Zaitun, dan dengan cara yang sama dia akan turun juga di Bukit Zaitun. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang di Sakaria. Sakaria itu mulai di fasa-fasa terakhir itu banyak berbicara tentang akhir zaman, khususnya tentang kedatangan Yesus. Gitu ya. Di Sakaria pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hamat Rimon di rembah Megido. Gitu ya. Topiknya di sana tentang apa sih namanya pengasihan terhadap dia yang tertikam. Jadi pada waktu itu orang di bumi akan melihat bagaimana Yesus datang dengan segala kemuliaannya bersama dengan orang-orang kudusnya, dan mereka akan meratapi itu dan mereka akan menyesal tentang apa yang sudah mereka lakukan, tetapi terlambat. Dan dikatakan terjadilah ratapan yang besar seperti halnya ratapan di lembah Megido. Gitu ya, seperti pada zaman Yosia bagaimana itu menjadi satu ratapan yang besar, dan itu pun akan terjadi kembali. Itu dikatakan dalam Sakaria pasal 12 gitu ya. Dan terakhir di pasal terakhir dari Sakaria yaitu pasal 14, di sanalah diceritakan bagaimana Yesus akan turun kembali dengan orang-orang kudusnya, dan dia akan berjejak di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Itu ada dalam Sakaria 14 ayat 3 sampai 5 dikatakan, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Saya pernah tunjukkan posisi Bukit Zaitun ya. Posisinya persis sebelah timur dari Mount of Temple gitu ya. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat gitu ya. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi akan bergeser ke selatan. Selanjutnya, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Gitu ya. Dan itu adalah akhir dari kitab Sakaria. Jelas saudaraku? Jadi inilah peristiwa Armageddon dalam firman Tuhan. Jadi peristiwa Armageddon bukan pertempuran antara satu bangsa dengan satu bangsa tertentu karena faktor politik atau karena faktor ekonomi gitu ya. Cuman orang seringkali menggambarkan bahwa Armageddon ini pertempuran akhir zaman di mana terjadi pemusnahan massal terhadap manusia. Tetapi dalam firman Tuhan yang disebut dengan Armageddon itu pertempuran antara Allah dengan orang kudusnya, dengan iblis dan pengikutnya yang ada di bumi. Dan itu terjadi di lembah Megido. Dan kita tidak pernah tahu di mana lokasi lembah Megido sebenarnya, walaupun sejarah pernah menunjukkan itu. Dalam perjanjian lama pernah ditunjukkan lembah Megido itu sebagai satu lembah di mana di sana Yosia pernah mati oleh Raja Mesir. Tetapi dalam firman Tuhan tadi digambarkan bahwa pada akhir zaman Yesus akan datang seperti halnya dia naik. Dan dia berjejak di Bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah dua dari dari barat sampai ke timur. Segi sebelah itu akan bergerak ke utara dan ke selatan, dan di tengah-tengahnya terbentuk sebuah lembah. Gitu ya, dan orang akan berlarian, dan pada hari itulah Tuhan akan datang bersama dengan orang kudusnya, dan itulah Armageddon. Jelas saudaraku? Jadi Armageddon bukan peristiwa politik, bukan peristiwa antara manusia dengan manusia, bukan, tetapi itu pertempuran antara Allah dan kita orang-orang kudusnya yang sudah diangkat dengan iblis dan pengikutnya yang ada di bumi. Dan setelah itu iblis akan ditangkap, dan kita semua yang orang-orang kudus akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jelas saudaraku? Jadi itu kata firman Tuhan tentang Armageddon atau perang akhir zaman. Gitu ya. Dan bagian kita yang menjadi harapan kita sama-sama adalah kita bisa diangkat masuk dalam pengangkatan atau rapture itu. Karena pada waktu kita diangkat, maka kita akan bersama-sama dengan Kristus di awan-awan, dan kita akan merayakan perkawinan anak domba. Gitu ya. Jangan sampai kita tertinggal di bawah, karena kalau kita tertinggal di bawah, dalam firman Tuhan segala macam cawan murka Allah Tuhan dicurahkan. Bahkan Wahyu 16 ayat 16 tadi dikatakan bahwa itu adalah bokor murka Allah yang ke-6 dan ke-7. Dan itu adalah puncak penghukuman, karena setelah itu Babel akan jatuh. Jelas saudaraku? Itulah gambaran selewat mengenai dalam firman Tuhan tentang Armageddon. Ya, dunia dalam firman Tuhan menjelang akhir zaman memang kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, gempa bumi terjadi di mana-mana. Semua itu adalah tanda menuju pada kesudahannya. Bagian kita, mari kita mempersiapkan diri. Melalui peristiwa semua yang kita lihat ini menunjukkan bahwa peristiwa akhir zaman semakin jelas. Bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Mari persiapkan diri sehingga saatnya bahwa pada saat sangkakala dibunyi, kita semua diangkat naik dan bertemu dengan Tuhan di angkasa, dan kita bisa merayakan perkawinan anak domba. Hingga saatnya nanti kita akan turun kembali bersama dengan Yesus, dan kita akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Gitu ya. Dan Yesus katakan bahwa dia akan mengalahkan orang-orang itu dengan nafas di mulutnya.
Jelas saudaraku, dan itulah peristiwa Armageddon. Dan setelah itu kita akan semua memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini memberi wawasan buat kita semua tentang peristiwa akhir zaman, khususnya Armageddon. Mari persiapan diri kita masing-masing hidup lebih dekat dengan Tuhan, dan persiapan diri kita karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya dia akan datang. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Demikian juga kedatangan anak manusia kita tidak pernah tahu. Mari persiapan diri kita baik-baik supaya pada saat segala sesuatunya dibunyikan, sangkakala dibunyi, kita kedapatan diangkat naik bersama-sama dengan dia dan bertemu di awan-awan, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan menarik satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.